Welcome back again to my channel. So jadi di video kali ini gue bakal bahas tentang prefrontal cortex. Apa itu? Jadi ya prefrontal cortex ini adalah bagian otak yang paling penting di otak manusia. Inilah yang membedakan manusia dengan hewan. Karena otak bagian prefrontal cortex ini cuman ada di otak manusia, sedangkan di hewan-hewan lain tuh gak ada. Jadi inilah anugerah yang diberikan kepada manusia yang membedakan manusia dengan hewan, yang membuat manusia bisa berpikir rasional, bisa berpikir mana yang baik dan mana yang salah, bisa juga memberikan motivasi untuk melakukan hal-hal yang baik. Inilah salah satu-satunya otak yang ketika kita menikmati sebuah game atau sebagainya, hal-hal yang buruk atau adiksi, itu prefrontal cortex inilah yang satu-satunya bilang kalau misalnya, bro lu itu udah main HP 40 menit, lebih baik lu kerjain tugas dulu. Inilah otak kalian inilah yang bilang kayak gitu, yang membuat kalian milih hal yang lebih sulit tapi itu baik untuk kalian. Intinya prefrontal cortex ini adalah anugerah untuk manusia, dan ini harus kita jaga, harus kita rawat biar dia bisa bekerja dengan lebih baik dan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik juga. Tapi sayangnya prefrontal cortex ini mudah rusak di zaman sekarang. Kenapa? Karena prefrontal cortex ini kalau misalnya sekarang manusia itu kan udah akses untuk mendapatkan kesenangan tuh jauh lebih mudah dan juga instan. Itulah yang merusak prefrontal cortex, atau kita biar lebih enak nyebutnya kita singkat aja jadi PFC. Jadi PFC ini akan rusak kalau misalnya kita mendapatkan dopamin yang overload atau kebanyakan. Contohnya ketika kita adiksi dengan, contoh paling besarnya ketika kita adiksi dengan PMO. Nah, PMO ini kan memberikan dopamin yang benar-benar banyak banget, yang benar-benar overload, yang nantinya akan dikirimin ke prefrontal cortex, dan akhirnya ini merusak fungsi atau menurunkan fungsi dari PFC ini. Jadi yang merusak PFC ini adalah kalau misalnya kita mendapatkan kebahagiaan secara instan, dopamin yang buruk, ataupun kalau misalnya kita berdiri di zona nyaman terus, kita gak ada momentum lah istilahnya mah. Nantinya kalau misalnya kita gak ada momentum, akhirnya kedepannya PFC ini bakal fungsinya menurun gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian gak mau PFC nya rusak, kalian harus menghindari ya sosial media, menghindari game berlebih, menghindari hal-hal yang adiktif juga seperti rokok, pornografi dan semacamnya, karena ini benar-benar merusak PFC ya. Dan juga kalau misalnya PFC rusak, berarti secara overall sebagai manusia itu kita juga rusak gitu. Karena PFC inilah yang membedakan manusia dengan hewan. Nah, PFC ini juga bisa ditingkatkan. Jadi bagaimana caranya kita nge-upgrade PFC biar fungsinya berfungsi lebih baik lagi PFC ini? Yang pertama, kalau misalnya kita udah adiktif terhadap hal-hal yang nggak baik, itu yang menghasilkan dopamin yang berlebih, ya kita ada baiknya juga melakukan dopamin detox. Karena dengan melakukan ini berarti kita nggak lagi membanjiri PFC dengan dopamin yang buruk. Dengan dopamin detox, jadi ini kayak ngereset PFC kita biar dia tuh mulai membangun lagi struktur PFC-nya, jadi PFC ini mulai bekerja lagi dan kinerjanya akan meningkat. Nah, selanjutnya juga kalian bisa dengan melakukan hal sulit yang menghasilkan gitu. Jadi melakukan hal sulit yang nantinya kalian tuh dapat rewardnya gitu. Ini bisa jadi kebagi jadi dua tipe. Ada yang long period dan juga ada yang short period. Kalau yang long period atau yang jangka waktu yaitu panjang, itu nanti hasilnya akan jauh lebih baik ke PFC-nya. Tapi kalau short period itu bakal lebih cepat. Jadi kalau misalnya yang long period itu lebih baik tapi lebih lama. Kalau misalnya short period lebih cepat tapi tidak sebaik
yang long period. Contoh yang period apa? Contohnya ya kalau misalnya kita olahraga, kita konsisten, kita dapat reward yang jangka panjang gitu. Jadi contohnya setelah kita olahraga konsisten selama 6 minggu contohnya, kita baru dapetin hasilnya gitu. Jadi ketika kita sudah melihat hasilnya, PFC kita akan terlatih, karena pada dasarnya PFC itu juga memberikan menangkap reward system dari apa yang kita terima. Jadi itulah kenapa PFC juga bisa rusak, karena dia nerima reward dari hal yang instan. Akhirnya ya PFC-nya juga ibaratnya yang tadinya contohnya PFC itu kayak orang anak polos yang ada di lingkungan yang nakal gitu. Jadi yang tadinya dia itu jarang ngerokok atau apapun itu, dia dihasut-hasut, akhirnya dia juga mau. Itulah kenapa PFC bisa rusak, karena ya istilahnya PFC itu dihasut lah. Sedangkan kalau misalnya kita nggak ngelakuin hal itu, PFC-nya akan ya malah menyebarkan hal yang baik yang ke lainnya gitu. Nah kalau misalnya short period itu bisa disatukan, bisa dengan kalian melakukan hal baik, tapi juga kalian memberi reward yang kalian buat sendiri gitu. Contohnya kalau misalnya kalian udah olahraga, baru kalian boleh nonton video YouTube berapa gitu. Jadi kalian memberikan proses kepada dopamin yang tadinya instan gitu. Jadi sekarang pakai proses. Jadi kalau misalnya kalian pengen main game, kalian nggak boleh kalau misalnya kalian belum olahraga ataupun lainnya gitu. Jadi PFC kalian bakal menganggap, oh ternyata dengan olahraga gue dapetin reward ini, jadi gue harus olahraga terus gitu. Selanjutnya juga yaitu kita harus mandiri, jangan manja, karena dengan kita mandiri kita bakal PFC kita juga bakal meningkat fungsinya. Karena biasanya kan kalau misalnya kita dimanja, kita misalnya pengen mie dimasakin, pengen apa dibuatin gitu, kita tuh gak ngehargai proses. Sedangkan kalau misalnya kita mandiri, misalnya kita masak mie sendiri, kita lebih menghargai proses, dan nanti in general atau secara umum kita juga bakal menghargai proses-proses yang lainnya, bukan hanya saat memasak mie. Jadi bikin mie ngapain sih ribet-ribet, susah-susah. Namun ketika kalian melakukannya dan kalian pas makan mie tersebut kan kalian dapat reward ya, ini berarti short period reward. Jadi kalian bakal senang gitu. Jadi otak kalian bakal mikir, oh berarti kalau misalnya gue pengen makan makanan ini, gue harus masak dulu. Jadi kalian bakal dalam secara umum bakal lebih menghargai proses, dan pada akhirnya meningkatkan fungsi PFC kita. Jadi yang tadinya kita malas-malasan buat ngelakuin itu, sekarang jadi nggak lebih malas, karena kita lebih menghargai proses. Dan ketika kita menghargai proses, kita mau untuk melakukan hal apapun yang sulit gitu, karena kita tahu pada akhirnya setelah kita berusaha nantinya akan ada hasil gitu. Selanjutnya juga ada membantu orang lain. Ini kenapa ini bisa meningkatkan fungsi PFC? Karena dengan kita membantu orang lain, kita melihat orang lain itu bahagia, kita juga merasa wah bahagia banget gitu. Jadi oh ternyata ketika gue ngebantu orang lain itu rasanya seperti ini, dan kalian pengen lagi ngebantu orang lain. Dan kalau misalnya kalian pengen bantu orang lain, kalian juga kan harus, kalau misalnya fungsi PFC-nya udah berjalan baik, kalian juga bakal mikir kalau misalnya kalian pengen ngebantu orang lain, kalian itu butuh value-nya juga lebih tinggi lagi kan. Jadi kalau misalnya kalian pengen bantu orang lain, kalian harus jadi orang yang high value dulu lah. Jadi orang yang punya nilai yang tinggi dulu sebelum bantu orang lain gitu. Jadi sebelum kalian bantu orang lain, kalian harus ningkatin diri kalian sendiri dulu. Jadi ini kayak nyemangatin kita untuk memperbaiki diri dengan kita melihat orang lain bahagia gitu. Karena ini yang gue rasakan sih kayak gitu. Selanjutnya lagi, kalau misalnya kita mau mendapatkan hal yang enak, hal yang nyaman, hal yang seru dan lainnya, yang entertainment dan semacamnya gitu, kita dapetin itu hanya setelah melakukan hal yang sulit gitu. Jadi kalau misalnya kita langsung tiba-tiba ngelakuin ini, nantinya ya PFC kita bakal nerima kalau misalnya ya itu sama aja, ini berarti masuknya ke instant gratification, masih masuk satu jenis gitu. Jadi sebisa mungkin kita menghindarin yang namanya instant gratification. Jadi kita harus mengalami proses terlebih dahulu, karena
semakin kita terbiasa mengalami proses, semakin kita terbiasa juga untuk mencintai proses. Dan ketika kita mencintai proses, kita juga pada akhirnya mencintai hal-hal yang sulit, dan ya kita bakal lebih tanggung jawab sama apa tugas kita gitu. Jadi ya kita lebih baik lah secara overall, secara manusia, secara pilihan. Jadi kita tahu nih pilihan mana yang baik dan buruk. Ketika kita diberi tugas, kita kalau misalnya PFC-nya udah bagus, kita bisa mikir tuh lebih baik ngerjain tugas dulu atau enggak. Kalau misalnya PFC-nya bagus, ya langsung ngerjain tugas karena itu kewajiban kita. Kalau misalnya PFC-nya udah rusak, ya lakuin aja yang enak buat kita lah, ngapain juga gitu kalau misalnya PFC-nya rusak. Dan yang terakhir itu kita bisa nge-track dan monitoring progress. Jadi kalau misalnya kita monitoring progress dan nge-track itu seberapa jauh perkembangan kita bisa langsung lihat hasilnya gitu. Jadi misal progress olahraga kita tiap hari foto, kita untuk melihat hasilnya itu bakal lebih cepat gitu. Jadi dari hari ke-1 sampai ke-14 itu udah ada perubahannya dan kita merasakannya, dan akhirnya kita langsung mendapatkan reward dari PFC-nya gitu, kayak wah ternyata gue udah dapet rewardnya nih, gue harus ngelakuin ini lagi dan PFC kalian akan meningkat gitu. Dan mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan tentang PFC ini. Mungkin kedepannya juga ada tambahan-tambahan lagi informasi tentang PFC ini, tapi untuk sekarang gue cuma dapetin segini informasi, atau yang gue generate itu cuman, yang gue hasilkan itu cuman segini. Kedepannya pasti bakal ada lagi pembahasan tentang prefrontal cortex ini, karena ini pembahasan yang benar-benar penting gitu buat kita sebagai manusia, bagaimana caranya menjadi manusia lagi yang lebih baik lagi gitu. PFC ini menjadi salah satu kuncinya gitu. So biar kalian gak ketinggalan konten-konten selanjutnya yang ngebahas tentang ini dan juga hal-hal penting lainnya untuk bisa meningkatkan kualitas di secara overall, kalian ikuti terus channel ini ya, kalian bisa subscribe. So hope you enjoy and see you next time. Goodbye. See you on the next video.